Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Munawir dengan NIM 2002007, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Kali ini saya akan mereview atau mengulang kembali pembelajaran dari awal hingga UTS untuk mata kuliah Manajemen Kompensasi yang diampu oleh Pak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Selanjutnya kita langsung saja mulai ke pembahasan, di mana yang pertama adalah kompensasi upah, keamanan, dan kesehatan. Kompensasi upah menurut Dessler, gaji adalah suatu yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai atau karyawan. Nah, menurut Ripai dan Segala, upah adalah belas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, tujuan pemberi upah dan gaji. Pertama, ada ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, pengaruh asosiasi buruh, dan sejenisnya. Selanjutnya, dalam upah itu ada 3 golongan. Pertama, ada upah sistem borongan, upah sistem waktu, yang kedua upah sistem hasil. Selanjutnya ada keamanan dan kesehatan. Nah, keamanan dalam melakukan pekerjaan ditandai dengan adanya kesempurnaan pada lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sistem manajemen yang baik. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya perusahaan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani karyawan. Artinya di sini bahwa keamanan dan kesehatan kerja ini adalah hal yang paling utama untuk memberikan rasa aman serta rasa tanggung jawab perusahaan kepada karyawan itu sendiri, di mana keselamatan ini seperti keamanan dan kesehatan ini agar karyawannya itu selamat, tidak ada bekerja karena tekanan ataupun rasa takut dalam melakukan pekerjaannya, sehingga hasilnya yang diberikan menjadi maksimal. Begitupun dengan kesehatan. Tidak ada seorang karyawan yang ingin bekerja tetapi setelah bekerja mereka akan sakit ataupun kesakitan begitu dalam melakukan pekerjaannya. Nah, selanjutnya, kompensasi keamanan dan kesehatan. Pada dasarnya mencakup kesehatan jasmani maupun rohani. Seorang dengan sehat jasmani berkaitan dengan badaniah atau berfungsi normal dan baik, tanpa sakit, tidak mengidap penyakit. Sedangkan sehat rohaniah adalah bila seorang sudah berhasil mengadaptasikan dirinya pada organisasi ataupun perusahaan itu sendiri, yang mana pada organisasi atau pekerjaannya dia selalu akurat ataupun kenyataan-kenyataan hidupnya dapat mengadaptasikan stresnya, dapat menghilangkan frustasinya, bahkan keselamatan saat dia bekerja di lingkungan kerja itu sendiri. Selanjutnya, kewajiban organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan keamanan atau keselamatan kerja. Pertama, memelihara tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Kedua, mematuhi semua standar syarat kerja. Tiga, mencatat setiap peristiwa kecelakaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Selanjutnya ada pembinaan dan kesehatan kerja. Tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas akan terbangun, baik manakala perusahaan melakukan upaya dan pembinaan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Pembinaan keamanan dan kesehatan karyawan merupakan bagian dari kompensasi non-finansial yang penting bagi organisasi.
Selanjutnya menurut Martoyo menyebutkan bahwa pembinaan keamanan dan kesehatan karyawan terletak pada manajer operasional perusahaan yang kegiatannya meliputi 1. Pemeliharaan peraturan kesehatan dan keamanan, standar kesehatan serta pencatatan dan pelaporan kecelakaan, mengatur program-program kesehatan dan keamanan, pengaturan suhu udara dalam ruangan kerja, ventilasi dan kebersihan lingkungan kerja, program-program latihan keamanan bagi karyawan serta mengadakan pengaturan pencegahan kecelakaan kerja. Itu menurut Martoyo. Selanjutnya, pembinaan kesehatan karyawan atau anggota organisasi merupakan satu bentuk kompensasi non-finansial yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan. Keadaan aman dan sehat bagi karyawan akan tercermin dari sikap individu dan aktivitas organisasional karyawan. Penciptaan lingkungan kerja yang sehat dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut. Pertama, menjaga kesehatan karyawan dari berbagai gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, dan sebagainya. Kedua, penyedia fasilitas-fasilitas pengobatan dan pemeriksa kesehatan karyawan dengan berbagai kemudahan sehingga terjangkau bagi setiap karyawan yang memerlukan, termasuk penyedia dokter dan stafnya. Program kesehatan kerja karyawan dapat dilakukan dalam bentuk: pertama, membentuk kondisi kerja yang aman. Kedua, melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mendidik karyawan memberi pengetahuan dalam hal kesehatan. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Baik, selanjutnya kita akan lanjut di materi kedua. Materi kedua yaitu kompensasi insentif. Pertama, di sini akan saya jelaskan terkait dengan pengertian kompensasi dan insentif. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberian insentif. Tiga, jenis-jenis insentif. Dan keempat, sistem upah insentif. Pertama, pengertian kompensasi dan insentif. Kompensasi menurut Handoko, yang disebut kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk seperti pemberian uang, material, fasilitas dalam bentuk pemberian kesempatan berkarir. Sedangkan insentif menurut Andrew Sikula ialah suatu yang mendorong atau mempunyai kecenderungan untuk merangsang suatu kegiatan. Insentif adalah motif-motif dan imbalan-imbalan yang bentuk untuk memperbaiki produksi. Selanjutnya, keadilan dan kelayakan dalam pengupahan. Dalam menetapkan kompensasi harus diperhatikan prinsip keadilan. Artinya, sesuai dengan prestasi yang dicapai pegawai, semakin tinggi pengorbanan yang diberikan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan oleh pegawai. Ada dua jenis, yaitu eksternal konsistensi dan internal konsistensi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian insentif apa saja? Pertama, kondisi dan kemampuan dari perusahaan, kemampuan, kreativitas, serta prestasi dari karyawan, keadaan ekonomi suatu negara, tingkat produktivitas perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis insentif. Jenis-jenis insentif ada financial insentif, non-financial insentif, social insentif. Selanjutnya, sistem upah insentif. Hedgerman dan Saudhusnan berpendapat bahwa sistem insentif berbagai ke dalam 3 golongan, yaitu sistem upah insentif untuk karyawan produksi, sistem upah insentif untuk karyawan bukan produksi, sistem upah insentif untuk seluruh karyawan.
Sistem upah insentif ini untuk karyawan produksi, yaitu hasil produksi dari karyawan produksi biasanya mudah diukur. Nah, sistem upah insentif untuk karyawan bukan produksi, sistem upah insentif untuk karyawan non produksi dibedakan atas insentif untuk karyawan produksi, yaitu penjualan dan insentif tenaga pimpinan. Insentif karyawan tenaga pimpinan bentuknya adalah cash, bonus, stock option, stock operation rate, dan phantom stock plan. Sistem upah insentif untuk seluruh karyawan, yaitu berbentuk sistem upah insentif yang dikenal dengan production sharing plan, profit sharing, dan stock ownership plan. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi ketiga. Selanjutnya yaitu kompensasi pelengkap, yaitu salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket atau benefit dan program-program pelayanan karyawan dengan maksud untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi ataupun karyawan jangka panjang. Program fringe benefit berkembang karena pertama, perubahan sikap karyawan, 2, tuntutan serikat karyawan, 3, persaingan yang memaksa perusahaan menyediakan benefit yang menarik dan menjaga karyawan, 4, persyaratan yang ditetapkan pemerintah, 5, tuntutan kenaikan biaya hidup. Manfaatnya, pertama, penarikan lebih efektif, peningkatan semangat kerja dan kesetiaan, penurunan turnover karyawan dan absensi, pengurangan kelelahan, pengurangan pengaruh serikat karyawan, hubungan masyarakat yang lebih baik, perusahaan kebutuhan karyawan, minimalkan biaya kerja lembur, mengurangi kemungkinan pensi pemerintah. Selanjutnya kita materi keempat. Selanjutnya yaitu kompensasi gaji. Nah, pertama yaitu adanya tahapan dan sistem penggajian. Pertama, analisis jabatan atau job analysis, uraian jabatan, persyaratan jabatan, evaluasi jabatan, dan struktur gaji. Keadilan dalam kelayakan imbalan kerja, teori kelayakan dan dampak pada taraf pembayaran. Dalam teori keadilan menyatakan bahwa jika seorang peduli pada keadilan, suatu emosi akan berkembang dalam pikirannya dan orang tersebut akan termotivasi untuk mengurangi atau menghilangkan emosi dan peduli pada ketidakadilan. 2 syarat kompensasi. Pertama, keadilan. Berarti besarnya kompensasi harus dikaitkan dengan nilai relatif suatu pekerjaan atau jabatan. Kedua, yaitu kelayakan. Upah yang diterima karyawan selain adil dan juga harus layak. Kelayakan ini bisa berupa perbandingan upah pada jabatan yang sama tapi pada perusahaan yang lain. Proses penetapan upah. Pertama, melakukan survei gaji komersial, profesional, dan pemerintah menggunakan internet untuk melakukan survei kompensasi. Kedua, menentukan nilai pekerjaan melalui evaluasi pekerjaan. 3, pengelompokan pekerjaan yang serupa ke dalam taraf pembayaran. Keempat, memberi harga setiap taraf pembayaran dengan menggunakan kurva gelombang. 5, memperbaiki taraf pembayaran. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kompensasi pensiunan tabungan hari tua.
Kompensasi pensiunan karyawan merupakan dana yang dibayarkan secara reguler dengan interval tertentu kepada seorang karyawan atau pekerja dan keluarganya telah berhenti dari organisasi atau perusahaan yang telah bekerja untuk masa tertentu. Pensiun merupakan salah satu program perusahaan atau organisasi dalam rangka memberikan jaminan keamanan finansial bagi karyawan atau pekerja yang sudah tidak produktif. Kompensasi tabungan hari tua merupakan kompensasi tidak langsung karena pemberiannya diakhiri masa tugas karyawan tersebut. Dari sudut pandang perusahaan, insentif ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, sedangkan tabungan hari tua sifatnya adalah sebagai investasi guna menopang kebutuhan hidup ketika karyawan tidak aktif lagi bekerja di organisasi atau perusahaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 telah ditetapkan dan diatur tentang jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Program Jamsostek mencakup kegiatan pelayanan sebagai kompensasi tidak langsung terdiri dari jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan pemeliharaan kesehatan JPK. Dana Jamsostek dibayar oleh perusahaan dengan atau tanpa mengurangi upah gaji pekerja. Sistem pembiayaan pensiun. 1. Pay as you go. Sistem pembiayaan pensiun di mana biaya untuk pembiayaan pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Yang kedua yaitu Fully Funded. Sistem pendanaan pensiun di mana dana pembayaran pensiun di masa yang akan datang dipenuhi dengan cara diangsur bersama-sama melalui iuran oleh masing-masing pegawai dan pemerintah sebagai pemberi kerja selama pegawai masih aktif kerja. Syarat pokok memperoleh hak pensiun. Pertama, mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun. Memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun, telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri. Sistem pembiayaan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda, pensiun pegawai, pensiun janda atau duda, dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan adalah: pertama, bagi pegawai negeri atau bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia berhak menerima gaji atas APBN. Kedua, bagi pegawai negeri bekas pegawai negeri yang tidak termasuk huruf A di atas dibiayai oleh suatu dana pensiun yang dibentuk dengan dan penyelenggaraannya diatur oleh peraturan pemerintah. Iuran program pensiun sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981. Pasal 6, peserta diwajibkan membayar iuran setiap bulan sebesar 4,3 atau 4% sejak 1 April 1994. Sampai dengan saat ini sebagian pembiayaan pensiun pegawai negeri berasal dari akumulasi iuran peserta. Besar manfaat pensiun pegawai 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap tahun masa kerja dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40% dari dasar pensiun, tetapi tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan yang berlaku. Janda atau duda 36% dari dasar pensiun dengan ketentuan tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah. Tewas yaitu 72% dari dasar pensiun dengan ketentuan tidak boleh kurang dari gaji pokok. Selanjutnya perhitungan usia pensiun berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Cara menghitung usia pegawai yang mendapatkan pensiun itu adalah sebagai berikut. Ditentukan atas dasar tanggal lahir pada pengangkatan pertama. Bila tanggal kelahiran hanya menyebutkan tahun, maka tanggal kelahiran dianggap 1 Desember tahun tersebut. Bila tanggal kelahiran menyebutkan bulan dan tahun saja, maka tanggal kelahiran adalah akhir bulan tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, program layanan tabungan hari tua.
yang diatur dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 merupakan suatu program asuransi terdiri dari asuransi Dewi Guna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Iuran program THT terdiri atas iuran peserta sebesar 3,25% dari penghasilan setiap bulan. Iuran memberi kerja akan diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. Besar manfaat program THT meliputi tabungan asuransi, nilai tunai tabungan asuransi, biaya pemakaman peserta pensiun, biaya pemakaman istri atau suami, biaya pemakaman anak. Manfaat tabungan hari tua dapat hidup dengan nyaman, 2 tidak bergantung atau mandiri, 3 terhindar dari utang. Mungkin cukup sekian dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga apabila penjelasan ataupun penyampaiannya kurang begitu efektif, saya mohon maaf dan kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.